Kalau seseorang itu tidak punya dosa dan dia terus tetap memperbaharui taubatnya. Karena di hari kiamat nanti, orang yang memiliki banyak amal soleh, bahkan memiliki sedikit dosa atau mungkin tidak ada dosanya karena sering bertobat, ini akan banyak bisa menolong orang lain. Biasa dikenal dengan syafaat. Ya, kalau tadi kita berikan gambaran tentang orang yang buat dosa, lalu kalau dia diberikan kesempatan tobat di akhir hidupnya, atau diberikan kesempatan tobat di masa hidupnya, walaupun tidak tua atau belum tua, berarti itu Allah inginkan kebaikan buat dia. Jadi kalau ada orang, dia selalu tutup. Ini pendapatan haram dia nggak mau, ini yang haram nggak mau, ini pergaulan haram dia tidak mau. Pokoknya dia tutup diri, dia jaga diri sampai dia meninggal dunia. Dia sibuk dengan amal saleh. Orang seperti ini, sementara dia juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, diantaranya selalu beristighfar dan bertobat tiap hari kepada Allah. Karena kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih tidak harus kalau kita punya dosa. Kita bisa jadikan itu sebagai zikir atau wirid kita harian. Ya. Seperti habis sholat kita baca istighfar 3 kali, misalnya kita membaca istighfar dalam sehari 100 atau 70 sampai 100 kali seperti sunnah Nabi SAW, ini akan menambah tambahan amal soleh kita karena dia tidak digunakan untuk membersihkan dosa, gitu ya. Dia akan menjadi tambahan amal. Nah ini hari kiamat, misal ini contoh angka ini cuma sebagai contoh. Bapak Ibu punya 10.000 pahala dan Bapak Ibu cuma punya 1.000 dosa, misalnya contoh. Angka ini cuma contoh. Tolong jangan dipegangi tapi sebagai contoh. Selisih antara amal soleh Bapak Ibu dengan dosanya 9.000. 9.000 ini nilainya bisa Bapak Ibu gunakan memberikan syafaat pada orang. Bukan dibagi-bagi, tapi nilainya bisa. Misalnya ibunya Bapak atau ibunya Ibu butuh 1.000 untuk masuk ke surga. Anda bilang, ya Allah saya kasih aja ibu saya 1.000 nilainya. Bukan diambil kita punya 1.000 dikasih ke dia. Tapi Allah berikan syafaat itu pertolongan tanpa mengurangi hak kita. Tetapi hanya nilainya saja Allah bantu dia. Ayah kita butuh 1.000 kita bantu. Kakek kita butuh 1.000 kita bantu. Kita masih punya kesempatan sampai 9.000. Artinya kalau masing-masing orang yang kita bantu butuh 1.000, kita bisa bantu 9 orang misal. Kata Nabi SAW tentunya ada orang dari umatku yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat lebih banyak daripada jumlah suku Mudar. Suku Mudar itu sekarang suku Arab yang paling banyak jumlah warganya gitu ya. Kenapa? Karena banyaknya amal solehnya, sedikitnya dosanya. Karena orang-orang seperti ini sibuk selama hidupnya dengan ketaatan-ketaatan dan selalu menjauhi dosa-dosa. Kalau kita lirik kisah para sahabat, para tabi'in, mereka luar biasa. Setiap hari itu mereka mengontrol sekali dirinya. Bagaimana dalam ketaatan-ketaatan mereka selalu patuh kepada Allah. Dinukil Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu dikatakan, diceritakan oleh murid-muridnya dan orang di sekitar rumahnya, kami menyaksikan Sa'id bin Musayyib 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar di masjid 40 tahun. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan dia berkata tentang dirinya, saya tidak pernah selama 40 tahun melihat selain punggungnya imam. Imam depan dia di belakangnya. Saking luar biasa menjaga ibadah tersebut. Begitu juga dengan dia menjaga yang lainnya. Sesuatu yang haram, pendapatan haram, segala macam. Bahkan kadang-kadang hadiah saja dari para raja ditolak sama mereka. Diambil, disedekahin atau dikembalikan. Karena khawatir malah jadi fitnah atau syubhat buat dia. Contoh-contohnya, dan cukup banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi mereka sibuk dengan ketaatan-ketaatan dalam seharian dan mereka meninggalkan yang haram. Orang-orang seperti ini akan banyak sekali manfaatnya buat dia. Derajatnya akan tinggi di surga, kemudian juga bisa banyak memberikan pertolongan buat orang-orang pada hari kiamat nanti. Nah, ini kurang lebih pendahuluan kita, pembukaan sedikit agak panjang tentang masalah taubat, karena saya ingin informasi ini, Bapak Ibu sekalian, saya berharap setelah kita bubar dari pengajian, kita betul-betul berubah dan membawa satu poin. Karena saya ingin Bapak Ibu menjadi amal soleh buat saya. Kalau hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, Bapak Ibu tidak berubah, saya sia-sia saja datang ceramah. Tapi kalau bisa membawa pada perubahan, menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, meninggalkan dosa-dosa, justru memperbanyak amal soleh, justru itu targetnya. Sehingga memang kita butuh untuk menyampaikan pesan ini ke dalam hati setiap orang yang hadir, baik offline ataupun online. Karena itu tujuan utama agama. Majelis ilmu untuk itu, untuk membawa perubahan, menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa bersalah dari kesalahan dan kekurangannya dalam ibadah, sehingga akhirnya dia memperbaiki dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.